Shalom adik-adik. Duh, kurang semangat nih. Sekali lagi yuk. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Laskar Kristus? Yes. Laskar Kristus? Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, seperti biasanya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita cek. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Kakak undang makin berdiri yuk. Kita akan nyanyi pujian apa kau Windy? Lagunya seperti ini. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Masih berdiri, jangan duduk dulu ya. Kita mau mengangkat satu pujian kembali yang berjudul Yesus di dalam rumahku. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Oh iya kak, kita belum berdoa. Oh iya Kak Andro. Kalau gitu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah kau berikan, sehingga kami bisa sekolah minggu kembali ya Tuhan. Dan tolong kau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, yuk kita angkat pujian lagi secara medley yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Dan apa Kak Andro? Sukacitaku memuji. Musik. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Go! Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Hore! Mami, ulang lagi lebih cepat bisa? Ayo, siapa takut? Yes, let's go! Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Ayo anak-anak, kita mau memuji Tuhan Yesus. Kita berseru bagi Dia. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, yes! Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, ku angkat tangan puji Dia seorang.
tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk siapin amplop persembahannya. Di sini kalian tulis atau mama papahnya bisa bantu untuk nulis hari Minggu, tanggal 31 bulan Januari tahun 2021. Sudah? Kalau sudah, amplopnya kita taruh terlebih dahulu karena kita akan bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Kau memberkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang. Berikut lagunya. Musik. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Berjualan suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther senang deh bisa ketemu kalian lagi di ibadah online via channel YouTube Glow Kids. Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Demikian juga dengan Kak Esther di sini. Ya, adik-adik, ini adalah ibadah online kita yang pertama di tahun 2021. Kak Esther harap kalian bisa mengikuti ibadah dengan fokus ya. Tidak lupa juga Kak Esther dan kakak-kakak lainnya guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian. Kak Esther harap dengan bertambahnya usia kalian semakin dewasa dalam iman dan tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, di tahun 2021 ini, khususnya di bulan Januari sampai bulan akan datang, kita masih mengadakan ibadah sekolah minggu namun masih dari jarak jauh atau secara online. Ini dikarenakan pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya Kak Esther mengingatkan untuk kita semua selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mengingat 5M yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kita simak yuk. Adik-adik, pengumuman Kak Esther kali ini tidak terlalu banyak.
Sekarang persiapkan diri kalian, kita akan masuk ke kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa, sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, di tahun 2020 kita harus bersyukur adik-adik karena kita dapat menjalaninya dengan penuh sukacita dan juga kita masih beribadah adik-adik, kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dan sekarang di tahun 2021 ini adalah ibadah pertama kita dan kita harus tetap bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak Tuhan. Nah, kalau gitu Kak Cia mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian yang berjudul Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri nama-Nya kami. Hatiku mengomak bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
adik-adik kakak di kelas besar semuanya pada semangat nih. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Kevin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga ya Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu berkumpul Tuhan untuk beribadah, dan sekarang kami mau membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan dan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja ya Bapa, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ibadah kami ya Bapa yang kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakannya sehari-hari. Shalom kelas besar, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther senang deh. Akhirnya di bulan Januari ini adalah ibadah online kita yang pertama. Dan untuk minggu ini Kak Esther yang akan membawa kita untuk merefleksikan ayat Alkitab yang telah dibacakan oleh teman kita Kevin tadi. Iya betul, yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Iya, di situ kita bisa melihat bahwa yang mau diingatkan kepada kita itu adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu ingat untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Oke, Kak Esther harap keadaan kita di situasi pandemi COVID-19 ini selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetapi semuanya itu bisa kita terima apabila kita menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setidaknya itu mencegah kita untuk terpapar virus COVID-19. Apakah dengan situasi pandemi COVID-19 ini kita sebagai anak-anak Tuhan lalu berkeluh kesah, lupa mengucap syukur, menganggap Tuhan itu kemana sih Tuhan? Masa virus COVID-19 sampai saat ini masih ada di muka bumi sehingga aku tidak bisa sekolah seperti biasa, tidak beribadah ke gereja seperti biasa, tidak bisa bermain dengan teman-teman seperti biasa. Apakah hal itu menghambat kita untuk mengucap syukur adik-adik? Iya betul. Hal itu semua yang kita alami saat ini, sekalipun di pandemi COVID-19, itu tidak menghalangi kita dan bukan alasan kita untuk lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Di masa-masa sulit sekalipun, Tuhan Yesus selalu hadir. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Benar nggak yang Kak Esther bilang? Benar kan? Setahun lalu kita sudah melalui dengan begitu baik, dengan begitu luar biasa, dengan begitu sukacita. Dan sampai kita masuk di tahun 2021. Semuanya itu bukan karena kuat dan hebat kita adik-adik. Bukan karena gagahnya kita. Bukan karena kita mengandalkan diri kita sendiri. No. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya tanpa kita sadari adik-adik. Penyertaan Tuhan itu tidak semata-mata berupa hal-hal yang luar biasa. Contohnya bagaimana adik-adik? Contohnya begitu banyak ada di sekitar kehidupan kita. Kita masih diberi nafas kehidupan yang kita boleh rasakan setiap hari. Itu merupakan salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Itu merupakan salah satu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik masih bisa makan sarapan, makan siang, makan malam. Itu juga campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kita. Bayangkan adik-adik, di luar sana teman-teman kita ada yang menjadi korban gempa bumi, ada yang menjadi korban bencana banjir, maupun korban bencana-bencana lainnya adik-adik. Mereka sangat kesulitan.
kesulitan untuk tidur, kesulitan untuk makan. Mereka juga banyak yang sakit. Mereka juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka sayangi. Bayangkan adik-adik, apakah kita masih tidak mengucap syukur dengan apa yang kita terima saat ini? Nah, di sini kita mau diajarkan bagaimana sekecil apapun dalam kehidupan kita, kita wajib namanya untuk mengucap syukur. Terus bagaimana dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lagi dilanda kesedihan atau lagi dilanda bencana? Sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin tidak bisa mendatangi mereka. Tetapi caranya kita bisa membantu mereka, baik melalui dana bersama orang tua kita, atau melalui makanan, minuman, pakaian yang masih layak yang bisa dikirimkan kepada mereka. Dan juga yang perlu kalian ingat, kalian bisa membantunya dengan cara berdoa untuk mereka, supaya Tuhan juga senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati mereka, menguatkan mereka, memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Ya adik-adik, penyertaan Tuhan tidak mesti yang harus selalu gembira ya adik-adik ya. Dalam suka, dalam duka, Tuhan selalu hadir. Dalam suka dan duka, Tuhan ingin melihat bagaimana kita menghadapi kehidupan itu, baik suka maupun duka. Apakah kita masih kuat di dalam iman, ataukah kita langsung goyah, bahkan terjatuh, bahkan terlepas dari tangan Tuhan. Nah, ya adik-adik ya, Kak Esther harap kita semua di sini anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak Gereja Gloria, anak-anak kelas besar, kalian sudah sekarang beranjak ke kategori anak-anak remaja, peralihan dari anak ke remaja. Pasti begitu banyak tantangan, pasti begitu banyak cobaan, begitu banyak hal-hal baru yang akan kalian temui, yang akan kalian hadapi. Ingat, selalu ingat dalam hidup kalian, dalam hati kalian, kalian tidak sendiri. Ya, mama papa kalian atau tambik bue atau kakak kalian itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup kalian, yang bisa memberikan kalian nasihat, yang bisa memberikan kalian kekuatan, yang bisa memberikan kalian pencerahan kalau misalnya ada masalah. Makanya itu mereka-mereka jangan dihindari ya. Kita harus buka komunikasi, kita harus menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota keluarga. Ya adik-adik ya, juga ada teman-teman kita yang tempat kita untuk bercerita, untuk saling memberikan masukan kalau misalnya ada masalah di sekolah mungkin, atau masalah dengan teman yang lainnya mungkin. Iya, bagaimanapun kalian harus bersyukur apapun itu, mau suka maupun duka. Seperti yang Kak Esther bilang, tidak ada alasan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak mengucap syukur. Nah, setelah ini Kak Esther mau ngajak kalian untuk melihat video animasi bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari sini kalian bisa lihat bagaimana contoh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita simak yuk. Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik! Perahu ini masih muat!" Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Beberapa menit setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo, naik! Tempat ini sudah hampir tenggelam.
Dan sekali lagi, sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan. Dan ia bertanya pada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir, Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti. Mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Teman-teman, kita seringkali berpikir bahwa berkat dan pertolongan Tuhan akan menjadi sesuatu yang terlihat spektakuler dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan seringkali memberkati kita melalui hal-hal yang terlihat sederhana. Nah, adik-adik, bagaimana? Kalian sudah menonton kan video animasi tersebut? Iya, betul. Sangat disayangkan ya. Bahkan seorang pemuda yang selalu taat, ibaratnya dia selalu taat dan percaya kepada Tuhan, sampai tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam menolong dia di suasana bencana banjir. Ya, dia tidak sadar bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang akan menolong dia. Nah, itu di sini yang Kak Esther mau menyampaikan kepada kita semua, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita bisa melalui siapa saja, ya, bisa melalui siapa saja. Jadi jangan berharap aku sudah berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan mau tolong aku, pasti Tuhan nanti datang dalam badai, dalam awan-awan putih, Tuhan datang langsung tolong kepada saya. Oh, no, ya. Tuhan mempunyai begitu banyak cara untuk menolong kita. Bahkan dengan orang-orang di sekitar kita yang kita tidak anggap sekalipun. Di situ tangan Tuhan bekerja. Ya adik-adik ya. Oke, kalau kita mau berbicara tentang penyertaan Tuhan, pasti begitu banyak contoh, begitu banyak ilustrasi yang akan kita peroleh, yang kita terima, yang kita lihat sehari-hari, tidak habis-habisnya. Karena memang penyertaan Tuhan itu selalu nyata dan tiap hari itu selalu baru adik-adik. Ya, jadi adik-adik di sini Kak Esther mau ingatkan lagi sekali lagi. Walaupun kalian sibuk sekolah, walaupun kalian sibuk mengerjakan tugas dari guru, mengerjakan tugas dari orang tua, ingat, sambil melaksanakan tugas, bisa dong dalam hati nyanyi puji-pujian, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan karena aku diberi kekuatan, terima kasih Tuhan atas napas kehidupan, terima kasih Tuhan atas temanku yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya itu yang kita ucapkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita mengucap syukur. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah baik adik-adik. Buat kakak, buat kalian, buat orang tua, buat kakak-kakak atau saudara kalian, buat semua orang Tuhan Yesus baik. Tidak pernah dia memandang, oh dia anak siapa, oh dia dari keturunan mana, oh tidak. Kasih Tuhan itu sama untuk semua umatnya. Umatnya yang memohon kepada dia dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita masuk di tahun 2021, mulailah dengan mengucap syukur. Mulailah kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, itu dulu cerita Alkitab kita pada hari ini. Untuk ayat hafalan kalian, masih sama seperti yang dibaca oleh teman kita Kevin tadi dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Itu adalah ayat hafalan buat kalian semua. Oke sayang, itu dulu cerita kita di kelas besar pada minggu hari ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Nah adik-adik, gimana ibadah pertamanya minggu ini? Asik bukan? Nah, sebelum kita menutup ibadah kita,
kita mau angkat satu pujian dulu ya. Judulnya Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Ya, nggak terasa ya adik-adik, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu kali ini, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa melaksanakan ibadah pertama kami di tahun ini dengan lancar ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami. Tolong Kau sertai kami anak-anak-Mu agar kami dapat memahami dan meresapi firman yang Kau berikan pada kami pada minggu kali ini. Kami juga akan melaksanakan aktivitas-aktivitas kami ke depannya. Tolong Kau jaga dan lindungi kami selama seminggu ke depannya ya Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan katakan amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Hai guys, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Yuk kita bersukacita.